Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita ingin berbagi hal yang terkait dengan pengelolaan kinerja di PMM, yang mana Bapak Ibu, bulan Maret Bapak Ibu adalah periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Dalam video kali ini Bapak Ibu, kita hanya akan fokus membahas tentang observasi kelas, yaitu apa yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah ketika observasi kelas berlangsung. Bapak Ibu, kita akan bahas. Bapak Ibu, ketika observasi kelas, apa yang akan kita lakukan sebagai seorang guru, yaitu sebagaimana kita cek dulu Bapak Ibu pada langkah-langkah observasi. Nah, silakan Bapak Ibu cek di langkah-langkah observasi. Ini Bapak Ibu ya, di menunggu atasan melakukan observasi, kita cek rincian. Nah, inilah Bapak Ibu yang akan kita lakukan. Kita akan diobservasi sebagaimana jadwal yang kita ajukan Bapak Ibu. Tanggal berapa, jenjang di kelas mana, kemudian mata pelajaran apa. Nah, ini yang harus Bapak Ibu siapkan. Kemudian ketika pada hari di mana kita mengajar di kelas dan dilakukan observasi kelas, maka yang kita lakukan adalah kita melakukan pembelajaran sebagaimana Bapak Ibu ya, sebagaimana yang sudah kita rencanakan. Kemudian apa bedanya dengan pembelajaran biasa? Semua yang kita lakukan adalah sama Bapak Ibu, persis sebagaimana kita melakukan pembelajaran seperti hari-hari biasanya. Bedanya yaitu bagaimana pada hari observasi itu kita mampu menampilkan perilaku-perilaku yang menjadi fokus perilaku yang diobservasi sebagaimana yang kita ajukan kepada kepala sekolah melalui formulir observasi. Misal Bapak Ibu, di sini saya memilih instruksi pembelajaran. Nah, apabila saya memilih instruksi pembelajaran, kemudian saya hanya memilih satu poin fokus perilaku, misalnya fokus perilaku yang pertama, ya saya pilih Bapak Ibu, maka bagaimana caranya ketika pembelajaran berdasar dari modul yang kita ajukan, kita mampu menampilkan, atau saya Bapak Ibu mampu menampilkan perilaku yang dianjurkan, yaitu menampilkan visualisasi atau ilustrasi yang memudahkan pemahaman peserta didik. Jadi bagaimana caranya bahwa ketika saya melakukan pembelajaran seketika diobservasi kepala sekolah, saya mampu menampilkan visualisasi dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman peserta didik. Kemudian yang kedua, bahwa saya mampu menampilkan perilaku yang mana menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang mudah dipahami, dan guru menjelaskan konsep yang disesuaikan dengan hasil asesmen awal. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu memilih 2, berarti ditambah dengan 3 perilaku berikutnya. Apabila memilih 3, berarti ditambah dengan 3 perilaku berikutnya. Jadi bedanya itu Bapak Ibu. Kita melakukan pembelajaran seperti biasa, sebagaimana langkah-langkah yang ada di modul ajar yang kita ajukan, begitu yang kita unggah di LMS. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu bahwa kita menampilkan fokus perilaku yang kita ajukan. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika observasi kelas berlangsung?
Nah, yang dilakukan kepala sekolah ketika observasi kelas Bapak Ibu, maka kepala sekolah akan mengobservasi praktek pembelajaran kita Bapak Ibu mendasar dari rubrik observasi yang dicetak dari pengelolaan kinerja kepala sekolah. Rubrik ini isinya sesuai dengan formulir ajuan observasi yang sudah kita kumpulkan. Misal Bapak Ibu kita memilih instruksi pembelajaran misalnya, dan kita hanya memilih satu fokus perilaku yang akan diobservasi, yaitu pada bagian guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman awal peserta didik, maka nanti akan ada 3 fokus perilaku yang akan diobservasi Bapak Ibu, yaitu misalnya guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman awal peserta didik, kemudian guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik, dan guru menyampaikan penjelasan yang struktur dan logis. Nah, pengamatan dari ketiga perilaku ini Bapak Ibu yang diamati bagaimana? Yaitu yang pertama, apakah ketiga perilaku itu masuk dalam kategori belum dilakukan, ataukah dalam kategori dilakukan tapi belum efektif, ataukah dilakukan sudah efektif. Nah, maksudnya bagaimana bahwa belum dilakukan? Apabila ada poin-poin, misalnya Bapak Ibu ya, pada poin di mana fokus perilaku harusnya guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman peserta didik, ternyata hasil pengamatan kepala sekolah adalah belum dilakukan. Nah, belum dilakukannya ini catatannya seperti apa? Gitu ya. Apakah sama sekali belum dilakukan, memang perilaku ini belum dilakukan, begitu, sehingga masuk pada kategori belum dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya guru memang belum memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman peserta didik, begitu. Kemudian untuk fokus yang kedua, apakah belum dilakukan, ataukah dilakukan tapi belum efektif, ataukah dilakukan dan efektif. Nah, misalnya ini juga belum dilakukan Bapak Ibu, maka di sini diberi keterangan bahwa memang guru belum melakukan penjelasan yang menyertakan contoh-contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian. Kemudian yang fokus yang ketiga, misalnya fokus yang ketiga ini sudah dilakukan dan efektif, begitu Bapak Ibu ya, yang mana guru harus menjelaskan secara struktur dan logis, misal ini sudah dilakukan dan efektif. Maka apabila nanti Bapak Ibu ada perilaku yang masuk kategori belum dilakukan Bapak Ibu, maka ini maksudnya adalah belum ditunjukkan selama observasi kelas, maka perlu digali penyebabnya dengan berdiskusi dengan guru. Ini dilakukan ketika setelah observasi atau pada diskusi tindak lanjut. Kemudian dimaksud dengan dilakukan tapi belum efektif adalah perilaku-perilaku ketiga ini, ketika perilaku ini sudah dilakukan sebenarnya, tetapi tidak membawa dampak terhadap perilaku peserta didik, jadi tidak efektif, tidak membawa dampak pada pencapaian tujuan. Kemudian yang ketiga dilakukan dan efektif adalah ketika perilaku ini sudah dilakukan, Bapak Ibu, sudah dilakukan dan efektif, maksudnya dilakukan dan juga berkontribusi pada peningkatan pembelajaran atau pencapaian tujuan. Nah, bentuk rubrik observasi yang dicetak oleh kepala sekolah itu dari pengelolaan kinerja itu seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Kemudian apabila sudah selesai Bapak Ibu, maka berdasar dari perilaku yang muncul tadi Bapak Ibu, manakah yang belum dilakukan, mana yang belum dilakukan, dan mana yang sudah dilakukan tapi belum efektif, atau mana yang sudah dilakukan tapi dan efektif, maka catatannya di sini Bapak Ibu. Tentu catatan di sini adalah memberikan rekomendasi terhadap tindak lanjut dari hal-hal yang memang belum dilakukan atau sudah dilakukan tapi belum efektif, pada kategori mana. Itu diberikan catatan rekomendasi di sini Bapak Ibu. Nah, selain Bapak Ibu bisa mencetak Bapak Ibu KS mencetak rubrik observasi itu dari pengelolaan kinerja kepala sekolah, Bapak Ibu dari akun kepala sekolah, maksudnya
Bapak Ibu juga bisa menggunakan rubrik observasi kelas seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi pilihan pertama bisa langsung cetak dari PMM Bapak Ibu. Yang kedua adalah bisa menggunakan rubrik observasi kelas seperti ini. Ini Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu memilih subindikator mana sesuai dengan yang diajukan oleh guru yang sedang diobservasi. Jadi ketika menggunakan rubrik observasi ini Bapak Ibu yang tidak cetak dari pengelolaan kinerja, maka kepala sekolah harus mencermati subindikator apa yang diajukan oleh guru dan juga fokus perilaku yang mana. Karena rubrik ini lengkap Bapak Ibu. Misalnya ini subindikator keteraturan kelas Bapak Ibu. Di sini identifikasinya adalah nama sekolah, nama guru, kemudian kelas, mata pelajaran, indikator apa, dan waktu observasinya kapan. Tentu ini sesuai dengan formulir ajuan Bapak Ibu ya. Nah, misalnya memilih keteraturan kelas itu dilihat di formulir ajuan Bapak Ibu. Apakah guru yang bersangkutan mengajukan satu perilaku atau perilaku yang pertama, ataukah memilih dua, perilaku pertama dan kedua, ataukah memilih tiga perilaku pertama, perilaku kedua, dan perilaku ketiga. Karena ini harus bersesuaian, jangan sampai di PMM, di formulir ajuan, guru yang bersangkutan misalnya memilih subindikator keteraturan kelas pada nomor 1 saja Bapak Ibu, berarti hanya ada 3 fokus perilaku yang seharusnya diamati oleh kepala sekolah, tapi karena kita tidak mencermati formulir ajuan PMM, kita hanya berdasarkan rubrik ini, maka semua kita observasi Bapak Ibu. Nah, ini berarti tidak sesuai dengan formulir ajuan yang diajukan oleh seorang guru. Nah, ini silakan Bapak Ibu bisa gunakan rubrik observasi ini. Silakan dipilih, ini ada 8 subindikator Bapak Ibu sesuai dengan yang diajukan di formulir ajuan. Ini penerapan disiplin positif, kemudian ekspektasi peserta didik Bapak Ibu, kemudian perhatian dan kepedulian, kemudian umpan balik yang konstruktif, ekspektasi pada peserta didik, instruksi pembelajaran, aktivitas interaktif. Nah, 8 subindikator ada semua Bapak Ibu. Jangan lupa apabila Bapak Ibu menggunakan rubrik observasi kelas ini, dicek dulu Bapak Ibu di PMM Bapak Ibu ya, bahwa seorang guru yang akan Bapak Ibu observasi itu memilih subindikator yang mana, kemudian dari suatu subindikator itu dia memilih untuk fokus perilaku nomor berapa dan berapa fokus perilaku yang diajukan untuk diobservasi. Kemudian usai mengobservasi Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu catatan rekomendasinya ditulis di sini ya Bapak Ibu, apa catatan rekomendasi dari hasil observasi. Kemudian tanda tangan guru yang sedang diobservasi dan tanda tangan kepala sekolah sebagai supervisor. Demikianlah Bapak Ibu sedikit berbagi hal yang terkait dengan observasi praktek pembelajaran yang dilakukan di bulan Maret ini Bapak Ibu ya, terkait dengan apa yang dilakukan oleh guru yang diobservasi dan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika mengobservasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.